karena ada hidayah tadi, jadi yakin gitu, jadi yakin Allah yang benar tuh yang harus kita sembah yang mana gitu. Kalau bisa dibilang sih mungkin tauhid itu pegangannya cuma tauhid itu aja gitu. Jadi kayak waktu itu ya apapun, saya nggak tahu loh yang setelah waktu saya syahadat itu kan nggak tahu kalau setelah itu tuh haram sama suami gitu-gitu tuh nggak tahu gitu. Jadi cuman waktu itu cuma berpikir ya udah ini saya memutuskan ini, konsekuensi apapun di depan, harga apapun yang harus saya bayar ya udah gitu. Kalaupun apapun yang terjadi, saya meninggal insya Allah dalam keadaan muslim gitu aja udah cukup buat saya gitu. Saya kehilangan apapun, kehilangan anak sebatang kara sekalipun gitu ya, itu asal saya sama Allah aja udah cukup buat saya, udah gitu doang waktu itu. Jadi hidup lebih simple, lebih sederhana gitu ya, nggak perlu kayak ambisi gitu apa gimana karena kan siapa Coach Steven ya itu sempat pernah bilang ya, hidup kita tuh sebenarnya kayak cuma nunggu waktu sholat, dari sholat satu ke sholat berikutnya gitu. Jadi kalau ada masalah di antaranya itu masalah keluarga, masalah di kantor dan sebagainya, toh itu sampingan gitu kan. Justru kita harus mulai khawatir gitu ketika kita nggak sholat awal waktu gitu kan, ninggalin sholat apalagi, nggak ketemu Al-Quran gitu barang sehari aja gitu. Itu yang justru kita khawatirin. Jadi kayak lebih sederhana gitu. Terus juga mau tahu nih aku bersikap gini gimana gitu, tadi ya ada semua, ada di dalam Islam, cara-caranya tuh ada semua, tuntunannya ada semua kalau kita mau belajar gitu kan. Jadi kayak ibarat anak sekolah tuh ujian udah dikasih kisi-kisi gitu kan, insya Allah lah 99% nilainya bagus gitu kan kalau kita mau ikutin kisi-kisinya itu gitu, kita mau pelajarin kisi-kisinya itu gitu. Jadi kalau menurut orang malah susah gitu ya, Islam banyak banget sih aturannya, sebenarnya itu juga bukan aturan kalau menurut saya gitu, malah itu wah ini kita dimudahkan banget gitu, udah nggak usah mikir, ikutin aja selamat insya Allah gitu kan. Iya, itu saya pakai mukena tuh masih ngaca-ngaca gitu ya. Kok akhirnya pakai ini ya? Saya mikir gitu kan. Gitu. Terus pertama kali nginjak di masjid gitu kan. Oh gini ya. Dulu saya tuh berpikir nggak mau orang. Saya belajarin agama-agama lain gitu ya. Tapi kalau Islam tuh yang paling terakhir lah ya. Kalau menurut saya gitu kan. Sholatnya di lantai gitu-gitu ya. Kayaknya rasanya gimana ya. Tapi ini kan kita di lantai, tapi nggak tahu kenapa tuh di situ justru malah kebalik gitu. Semua pemikirannya tuh malah bangga, malah bersyukur ya di muslim gitu ya, yang kayaknya di hadapan Allah tuh kita sama ya. Kalau di mall itu mau pakai tas apa aja, sepatu apa aja ya lepas semua, taruh semua di lantai gitu kan, terus ya udah kita sholat gitu kan, sujud gitu. Jadi itu yang saya ngerasain betul di saat mungkin saat itu ya, gerakan belum sempurna, bacaannya apalagi gitu ya, tapi di situ kayak hati tuh bener-bener bergantung sama Allah, menghadirkan Allah tuh mungkin lebih saat itu dibandingkan saat lapang sekarang gitu. Jadi saya sering buat perbandingannya tuh, waktu dulu jangan-jangan aku lebih lebih bergantung sama Allahnya pas lagi sempit kemarin gitu. Itu sih yang rasa pertama gitu. Rasa juga nggak tahu kenapa ya, di amalan-amalan dalam Islam itu kayak saya baru tahu ya, kayak cuman soal doa kehilangan barang. Waktu itu anak saya kelincinya kabur ya. Gitu saya, aduh gimana ya, saya kayak pernah tahu ada doa kehilangan barang ya, kayak sepele ya. Terus saya dengan ya tajwidnya jelas nggak betul lah gitu kan, cuma saya baca sambil jalan nyariin kelinci, sambil buka HP ya, sambil baca, ketemu kelincinya. Tiba-tiba dia pulang sendiri ke rumah gitu kan. Terus ya gitu, apalagi sholat maksudnya gitu ya, apapun yang saya minta di sholat gitu kan, doa mau ketemu orang kah atau apa, itu yang sampai hal detail ya, hal kecil-kecil itu tuh amalannya ini, amalannya itu tuh ada semua, dan waktu dilakukan dengan segenap hati gitu ya, bukan dengan, dan kan karena semuanya itu, kalau saya rasa itu semua amalan itu tergantung niatnya kita kan gitu. Kalau kita cuma ngetes aja emang mustajab nggak ya, emang ngaruh nggak sih gitu kan, mungkin enggak gitu. Tapi waktu kita benar-benar berharap sama Allah gitu ya lewat amalan itu, ya alhamdulillah gitu, kayak lebih mudah kejawab gitu rasa-rasanya gitu. Ya, paling ini aja sih, apapun sebab hidayahnya datang gitu ya, ada yang karena mau nikah atau karena memang dapat pelajaran dan sebagainya. Nah itu
kalau pengalaman saya menyempurnakan niat itu penting banget gitu. Itu karena waktu kita menyempurnakan niat kita gitu, diperbarui terus niat kita gitu kan, itu insya Allah Allah yang akan menyempurnakan pertolongannya gitu, apapun masalah tantangannya di depan gitu. Waktu kita yang dikejar itu akhirat, insya Allah tuh tadi dunia akan datang kepada kita dalam keadaan tertunduk gitu. Jadi ya semuanya akan lewat gitu. Ya mudah-mudahan juga bisa istiqomah setelah itu ya gitu. Kalau selama ini saya cuman ingatnya itu aja, waktunya nggak banyak, sementara PR-nya banyak gitu ya. Yang saya kira masih sempat syiar ke orang tua, ke mantan suami gitu ya, ternyata mereka udah berpulang duluan gitu kan gitu. Jadi nggak bisa waktunya santai-santai. Mantan suami setelah pisah kan gitu. Itu ada sakit terus akhirnya meninggal gitu. Jadi saya kan loh saya pikir kan masih ada ya kesempatan gitu ya, tapi nggak ada. Ternyata memang kita di dunia ini nggak ada waktunya santai-santai gitu kan. Ingat juga ada quotes itu, dunia itu seperti jembatan ya, waktu kita menuju akhirat gitu kan. Lucu kalau kita memperindah jembatan, bangun istana di atas jembatan kan gitu. Hanya itu kan sebenarnya bukan itu yang kita tuju gitu. Jadi itu sih yang sering jadi pegangan gitu. Mudah-mudahan bisa lebih meringankan langkah ke depan gitu. Sedetik pun tuh nggak pernah jauh dari saya gitu. Alhamdulillah masih sama saya ya, tapi itu PR-nya saya pinginnya mereka sama-sama menemukan juga gitu, bukan karena kata maminya gitu. Saya rasa itu akan lebih kuat gitu tauhidnya dibandingkan nanti saya paksa pokoknya ikut mami gitu kan gitu. Nanti udah gede mereka bergaul, ketemu calon-calon pasangannya gitu, malah kalau akarnya nggak kuat kan takutnya balik lagi. Jadi masih dalam proses berjuang.